sampai dewasa saya menikah. Saya menikah justru awal petaka inilah saya mulai dari pernikahan ini, tapi saya bersaksi ini tidak bermaksud untuk menjelekkan atau membuka aib seseorang atau pokoknya menjelekkan apalah, pokoknya tidak ada bermaksud, tapi ini kesaksian hidup saya sehingga saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saya tetap waktu dalam masa pernikahan itu kami menikah secara undang-undang ya. Jadi undang-undang Indonesia kan tahun 74, undang-undang akte perkawinan, kami menikah sah dan pesta meriah 2 kali ya. Jadi kemudian sesudah itu bencana hari ketiga sesudah pernikahan baru terjadi, yaitu bencana. HM Winner berikutnya, HM Winner. Oke, shalom semuanya teman-teman. Saya ada 2 kemukakan. Yang satu tanggapan yang tadi Pak Paul bilang tentang kalau kita ini di surga itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan soal seks kah atau apa, ya kan? Itu memang betul saya alami sendiri. Artinya, jadi sebelum ini saya tanggepin Pak Paul, saya mau bersaksi juga sedikit. Boleh. Ya. Beri waktu mungkin 5 menit atau 10 menit ya Pak. Boleh. Saya sekarang sudah tinggal di salah satu pulau di luar Pulau Jakarta ya. Dulu saya lahir dan besar di Jakarta. Dulu saya pernah WhatsApp Pak Paul ya, mungkin Pak Paul ingat. Ya, jadi latar belakang saya adalah non-Kristen ya, dari leluhur kami adalah orang-orang yang masih keturunan. Jadi keturunan kepercayaan agama, kepercayaan leluhur, yaitu kelenteng gitu ya, Konghucu. Nah, kemudian kami cuma diajar supaya selalu berbuat kebaikan, tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh berdosa lah istilahnya, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak korupsi, menjaga nama baik, menghormati leluhur, itu pun sudah cukup etika ya, moral seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu saya setiap hari di toko sehingga berangkat sampai dewasa saya menikah. Saya menikah justru awal petaka inilah saya mulai dari pernikahan ini, tapi saya bersaksi ini tidak bermaksud untuk menjelekkan atau membuka aib seseorang atau pokoknya menjelekkan apalah, pokoknya tidak ada bermaksud, tapi ini kesaksian hidup saya sehingga saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saya tetap waktu dalam masa pernikahan itu kami menikah secara undang-undang ya. Jadi undang-undang Indonesia kan tahun 74, undang-undang akte perkawinan, kami menikah sah dan pesta meriah 2 kali ya. Jadi kemudian sesudah itu bencana hari ketiga sesudah pernikahan baru terjadi, yaitu bencana. Saya nggak tahu kalau keluarga X ini adalah penjudi ulung dalam satu keluarga, buka meja judi di bawah, di lantai atas juga, dan seterusnya. Saya bertahan hidup, kemudian hidup saya jadi seperti amburadul begitu ya, habis semua emas, berlian, semua yang dari bapak ibu saya semua habis. Kemudian tapi yang terakhir adalah bahwa dia sudah meninggalkan saya juga dan anak-anak saya. Jadi itu sekitar tahun 93 ya, sesudah anak saya lahir kedua. Anak yang lahir kedua itu sekarang anak saya sudah umur 27 umurnya, yang laki itu. Nah, dan waktu dulu saya seperti orang tinggal di dunia tetapi tinggal di neraka. Nah, disitulah awal-awalnya bahwa saya juga baru tahu kalau ada dunia ini, ada black magic. Bahwa pihak ketiga itu dari keluarganya sendiri yang menaruhkan sesuatu di makanan saya, di air di dalam kulkas saya tidak tahu kalau itu bubuk itu apa gitu kan ya. Saya lihat mata sendiri, saya kaget, dia kaget, dan seterusnya. Dan banyak dukun-dukun yang datang ke rumah, dari kalau bisa mungkin dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Bangkok diundang. Jadi mereka senangnya seperti itu ya, hidupnya dengan
hura-hura dan seterusnya. Nah, ini bertolak belakang dengan keluarga saya karena kami adalah ya orang-orang yang keturunan yang boleh dibilang yang punya menjaga nama baik, mempunyai apa seperti etika moral yang cukuplah begitu ya kita. Nah, ya saya pendam terus ini penderitaan saya sehingga bapak ibu saya tidak pernah tahu karena saya malu punya suami seperti keluarga itu. Kemudian akhirnya semakin parah lagi dan dia seringkali tidak pulang sehingga yang sudah ketiga kali adalah yang paling parah tahun 94. Dia pergi meninggalkan saya dan 2 anak. Ternyata dia pergi, saya bisa ketawa hari ini, saya menganggap itu cerita lucu, tetapi yang pada akhirnya adalah merupakan pengalaman hidup saya yang membuat saya hari ini survive, kokoh, bisa bertemu Tuhan Yesus dan seterusnya. Nah, cerita itu dimulai sesudah dia pergi meninggalkan saya dan anak-anak saya diuber-uber polisi sama tekap ya, tekap istilahnya polisi yang tidak pakai baju polisi tapi pakai baju polos gitu ya, yang setiap sore jam 7 malam aja sudah lewat di depan pintu saya dan saya digerebek jam 12 malam. Saya gemeter, kira ada apa gitu Pak. Oh, saya mencari saudara ini ada nggak di rumah. Sampai naik atas genteng saya ke tangki air. Saya bilang saya juga sedang mencari. Suami saya tidak ada Pak, karena sudah lama tidak pulang, sudah 1 minggu. Saya tidak tahu kabar beritanya dan dia pergi begitu saja. Dan yang paling gilanya adalah, kenapa saya bilang gila? Maaf ya kata-kata kasar, saya tidak bermaksud menghina. Saya bilang benar-benar gila karena pihak ketiga itu dari mertua dan ipar saya istilahnya ngumpetin dia karena mereka sering kontak gitu. Saya tahu pada akhirnya gitu kan. Seperti yang kabur pertama kedua karena mereka bersekongkol seolah-olah saya seperti sapi perah harus membayarkan utang-utang dia gitu. Karena demi menjaga nama baik, ya sudahlah saya bisa bayarin. Tapi yang ketiga kali ini dia utang terlalu banyak karena surat rumah pun dia sudah bawa kabur, dia sudah gadekan ke orang dan saya tidak tahu gitu kan. Nah, sehingga akhirnya demi menjaga bukan hanya nama baik saja, saya juga malu tinggal di kompleks perumahan itu. Saya tinggal di kompleks elit di Jakarta Selatan. Sekarang pun masih ada ya kompleks perumahan itu kan. Di situ banyak bintang film teman-teman saya. Tetangga saya dulu ada Mas Didi Petet yang sudah meninggal ya. Terus Matias Mucus yang di depan satu blok Selaya lagi di depan situ ya, di daerah Pamulang Permai. Nah, kemudian ya sudah rumah itu saya serahkan istilahnya. Saya bayar utang itu, tetapi saya sudah tidak mau lagi dengan dia karena memang sudah 1 tahun tidak pulang. Nah, saat itu mulai saya semakin dekat, saya pengen tahu ajaran agama leluhur nih apa sih. Kemudian berangkat dari situ saya belajar buku-buku sejarah dan seterusnya, saya menggali, mulai mengeksplorasi agama-agama. Jadi saya mau tahu apa sih akhirnya. Nah, saya teringat juga ya, karena background saya dari SD, SMP, SMA itu kan kami sekolah di Katolik ya, juga ada sekolah Kristen waktu SMP gitu kan, ada pelajaran agama Buddha juga gitu kan, tetapi tetangga kami semuanya Muslim. 90% daerah sana adalah Muslim, tapi mereka Muslimnya yang orang-orang baik semua, artinya baik dalam arti tidak ada yang seperti kayak sekarang kerusuhan segala macam. Mereka orang-orang bisnis, orang karir, orang kantor gitu ya. Nah, berjalannya waktu, saya semakin mengerti bahwa agama itu adalah seperti ini dan itu untuk mencari ketuhanan gitu kan ya. Nah, sampai kerusuhan 98, kalau Pak Paul masih ingat saya bilang, saya juga termasuk korban gitu loh. Korban apa? Toko almarhum papa saya itu pun juga dibakar di daerah Glodok Building ya. Kalau orang Jakarta pasti tahu Glodok ya. Glodok adalah mayoritas di sana adalah orang-orang keturunan Chinese ya di sana ya. Udah gitu, sebelum 98, waktu saya lahir, 66 saya masih baby ya. Kata papa saya almarhum cerita, itu juga orang-orang Chinese banyak yang tokonya, termasuk toko papa saya juga, zaman dulu kan sudah punya toko di situ juga, jadi toko itu udah lama. Terus dibangun sama papa saya jadi Glodok Building terakhir. Itu tahun 66 pun 67 sekitar gitu ya.
itu pun tokonya sudah dihancurin setengah hancur gitu. Bahkan anak buah toko itu tidak bisa pulang, ketakutan waktu zaman dicurigain PKI. Padahal mereka jelas-jelas katanya orang-orang keturunan itu malahan agamanya Buddha atau Konghucu ya, yang di daerah kota itu kan. Jangankan PKI, orang semuanya orang kerja gitu kan, kerja cari uang, bukannya kerja politik, bukan, sama sekali tidak ada. Jadi mereka anak buah tuh sampai naik ke plafon, tidur 2 hari di atas, tipis, buang air besar di atas tuh sampai nggak bisa. Itu jadi seperti itu, benar-benar kejadian gitu ya. Jadi saya shock banget. Saya selama tinggal di Jakarta, saya sudah 3 kali mengalami kejadian itu. Yang tahun 66 saya tidak tahu, masih bayi. Kemudian tahun 73 peristiwa malaria. Nah, malaria ini padahal mahasiswa cuma bakar ban mobil bekas di depan kedutaan Jepang. Cuma anti barang-barang impor dari Jepang. Ya, saya waktu itu masih SD. Tapi dampaknya yang kena siapa? Termasuk mobil bapak saya yang baru dibeli seminggu, yaitu mobil Toyota. Saya ingat warnanya itu warna kuning ya zaman dulu ya, tahun 73 itu, Corona tahun 73, ingat Pak Pol? Pak Pol masih lebih kecil dari saya umurnya. Wah, saya masih. Nah, itu mau dibakar. Kami kan tidak tahu apa-apa, banyak itu kenanya. Sepanjang jalan Hayam Buruk, jalan-jalan di kota itu, ada mobil-mobil itu dibakar merek Jepang. Padahal yang bakar itu bukan mahasiswa. Masuk di teras dan ditutupin sama karung-karung bekas, sama kain-kain gitu kan, keburu ya. Saya sampai waktu itu sampai gemeter mau buka pintu, mau kunci pintu aja nggak bisa, dan sampai setua ini harus diputuskan tuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya punya trauma, bener Pak, trauma loh. Itu 98 saya mengalami, jadi 3 kali saya mengalami itu. 87 lagi kalau nggak salah. Itu di Priuk sekali. Ya, 87 ya. 87, 89, 87 itu nggak besar, nggak besar. Nah, kemudian ini kembali ke agama tadi. Kemudian karena di Jakarta sudah tidak ada siapa-siapa lagi, karena kebetulan saya anak tunggal, Pak. Saya anak tunggal dengan anak 2. Saya berangkatlah dari Jakarta. Saya tinggalkan semua luka, penderitaan saya, kesesakan, ketakutan saya, kekhawatiran, cemas bahwa anak 2, janda muda ya saat itu, umur 30 lebih, yang orang bilang janda yang masih, maaf, saya bukan ngomong sombong, katanya janda kembang katanya. Saya tidak mengerti istilah janda kembang apa itu. Yang penting saya bawa anak 2, saya berangkat ke satu pulau, saya pindah dengan maksud mencari ketenangan supaya hidup tidak diteror, bukan hanya dengan keluarga, mantan keluarga, diteror oleh di Jakarta itu banyak kerusuhan, demonstrasi, selalu bakar-bakaran, dikeroyok, pemerkosaan, ada pembunuhan. Dan bahkan termasuk saya sendiri lolos daripada kerusuhan itu. Nah, sesampai saya di pulau ini, saya masih beragama Buddha ya. Jadi Konghucu, orang bilang Konghucu hampir sama dengan Buddha ya, kalau tidak mengerti, tapi itu hampir sama ya, tapi tidak sama. Jadi sampai di pulau ini, kemudian saya mulai bekerja, dan saya membesarkan anak sampai sekarang. Jadi di pulau ini pun amat sangat saya bersyukur ya, semua itu kebaikan. Dulu saya bilang Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta itu ya. Nah, saya mulai berpikir keras. Saya sudah mulai bisa membesarkan anak, saya ngantor ya, saya mulai ngumpulin uang lagi karena saya berangkat ke pulau ini dengan cuma membawa anak-anak dan bawa kardus 4 ya. Dengan koper 2, yang lain semua barang satu rumah saya berikan kepada orang-orang sekeliling saya, dan sebagian saya taruh tuh di Wihara Dhammacaka dulu ya, di Sunter.